Nanti itu tiba-tiba datang dari belakang. Dek, dimulai nih. Kayaknya itu paling tinggi. Ay, keren, watem. Maten disilangkan. Mulai nih. Watem. Ya, mulai nih. Wah, tim ini. Kan nangan juga rumah, juga anak-anak kamu sulian. Di pas udah pelalun tam. Juga anak sulian. Nyeri rumah. Iya, kan reter kan. Yang ini rata-rata. Cek. Kemana Romain jaringan? Cek 2 tinggi 2. Pas. Cek 2. Sukir betulan tamat. 2 1 2. Ya. 1 2 2 1. Pasang pala orang taman yung anak. Iya. Jatuh mi baju kesupai kan, baju gamis. Ini tempo nggak ada kiriman tas, apa itu bukan baju. Kayak tidak pernah kan pesan bilang ada di baju gamis kita. Oh iya. Gerakan peduli buta tua. Tuhan melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan. Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengikuti acara Tazkiratul Maut Malter malam terakhir supaya segera mengambil tempat karena insya Allah waktu pelaksanaan segera kita akan mulai. Ini masih banyak kursi kosong di sebelah kanan saya. Ya, masuk-masuk kena isi dulu di dalam. Jadi, ya. Oh, ada. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah urukana alif kasiriana kulal lampas sere batuana talla sama pasi cini iman tamah pasi saklaku pariolo barisan lampa pakala break gumadali kawan malak berita ngaseng kana. Bismillah permulaan kata alif yang mempersatukan, kulal mempersatukan, artinya hidup mempertemukan kita, iman tidak memisahkan kita. Saya dahulukan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR Kabupaten Bantaeng, Bapak Dr. Hasanuddin, Bapak Dan Ramil 02 Kecamatan RMI Rasa, Bapak Camat RMI Rasa, Bapak Kepala Desa Ulu Galung,
Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Asadia Dapoko, yaitu Guruta Dr. Kiai Hamzah Israil, kemudian Guruta Dr. Kiai Abdul Malik ya, SHI MA. Bapak-bapak, para tokoh Thomas, tokoh masyarakat, togah, tokoh agama, topem, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah masih berkehendak memberikan kita sehat walafiat, umur yang panjang, sehingga alhamdulillah Allah dapat mendatangkan kita, menghadirkan kita bersama-sama dalam acara Tazkiratul Maut, malter malam terakhir atas meninggalnya orang tua kita Haji Muhammad Anas bin Tiang. Selawat dan taslim tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang menunjukkan kita ihdinas siratal mustaqim, sehingga insya Allah umatnya akan selamat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Sattar Judah SPDMM Watem. Disilahkan. Apa ini? Namanya ini itu secara langsung. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد أن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال رب لم أشرتني أعمى قد كنت بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العزيز الجبار العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Satar Judah. Dia masih panjang, dia punya napas dalam membawakan, padahal dia sudah jadi ulama. Usia lanjut, masih aktif ceramah, aktif mengaji dan baca khutbah. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ane bangia eruki nilang todong ante kamma anjo pandanganna tuta malak berita almarhum Haji Muhammad Anas di mata Wakil Ketua DPR. Watem, disilakan.
Tapi izin tak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati, ada Pak Camat RMI Rasa, ada Pak Desa, ada pimpinan pondok pesantren dan seluruh jajaran yang ada Pak Dan Ramil, dan beberapa perwakilan pemerintah yang sempat hadir di tengah-tengah kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, seluruh anak-anak kita yang sama-sama kita cintai, anak santri kita yang menyertai kita selama 3 malam pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kalantang pengiyanah karena Allah Subhanahu wa taala kita masih dipinjamkan umur dalam rangka menghadiri taksiyah malam terakhir Tutunglah Berita Bapak Haji Anas Bintian. Moga-moga harapan besar kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping juga almarhum juga mendapatkan amalan pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini. Salam dan selawat tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi uswatun hasanah. Hadirin yang berbahagia, sejak Rialuna Kamisi saya sempat dibisiki oleh keluarga kita, tapi Pak Dewang mungkin ada waktu sebentar kita testimoni juga. Tapi oleh karena kondisi Anjo Alua termasuk Bupati hadir, sampaikan Pak Bupati saja dulu. Dan Lua pakai ende bangia pakai bisiki ya Ustaz barakuliki testimoni sedikit karena besar kemungkinan apa yang saya ingin sampaikan ini akan terang bagi kita semua. Sesungguhnya Haji Anas terutama di mata saya, di versi saya. Hadirin yang sangat berbahagia, namun sebelumnya sejak malam pertama, sejak Nierangi Haji Anas lampari masigika sanggena tasya atau malam pertama, mohon maaf pribadinya saya tidak hadir karena kita mengantar keluarga kita untuk umrah. Sampai malam hari ini sumpade riolo na meci dongkone yang ada di dalam benak pikiran saya, semoga saya dan kita semua pada saatnya nanti bisa sama dengan keadaan yang ada sekarang. Artinya saya dan kita semua ini adalah cinta dan perasaan, mencintai Haji Anas, dan kita merasa kehilangan seorang tokoh. Saya tahu kurang lebih ke 25 tahun, 27 tahun kupasianak kali guru Haji Anas. Walaupun dari segi umur kita mungkin kemarin 71 tahun. Saya tahun ini masuk 53. Jadi dia lebih tua. Tapi dari sekian pembicara termasuk Pak Ustaz, saya masih ingat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu atuna narapiki ya jibaine itu disampaikan juga Pak Ustaz, kemarin diulangi juga. Dari sisi agama, dari sisi sosial kita tidak ragukan Haji Anas. Olehnya itu untuk pribadiku nake, saya itu Bapak dan Ibu sekalian, Andre mau kusengi, Andre kingi gurunku, karena termasuk Haji Anas adalah guru saya, dan yang hadir di sini termasuk protokol kane guru besarku, terutama guru singkatan. Makanya puna lampa angirang bunting, naya kurang nggak rupa langsung mantu mata bangka. Apa mula kukur dari kana? Tapi ini adalah persaudaraan. Hadirin yang sangat berbahagia. Jadi ada 3 yang saya
bisa sampaikan terkait masalah Haji Anas. Yang pertama dari aspek agama sudah disampaikan semua, bahwa dia adalah guru kita. Kemudian dari sosial akhlakul karimah juga sudah tidak diragukan. Termasuk Haji Anas adalah tokoh politik. Ini saya mau tarik. Saya waktu selesai di AIN, sekarang UIN, itu tahun 93. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Desa Kaluling untuk membantu. Saya masih ingat Pak Darwis jadi bupati itu waktu saya ada di kantor desa Bajib Minasa mewakili Bantai lomba desa tingkat provinsi, kami juara 1. Alhamdulillah. Setelah itu saya mengarungi hidup sangat jauh di dekat Malaysia, Kalimantan Barat, kurang lebih 4 tahun merantau. Kemudian saya kembali, waktu saya kembali ini ada sesuatu keajaiban yang terjadi di Bantai. Yang saya yakin dan percaya Haji Anas dan seluruh teman-teman saya Yakji tidak ada yang pernah membayangkan bahwa akan ada barakah muncul di Bantaeng. Dan saya sempat disampaikan waktu saya diundang bawa materi di Makassar bahwa ini tabik saya dipanggil Pak Ketua dulu, tidak ada duanya di Indonesia. Adalah kumpulan-kumpulan masyarakat yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sekarang kurang lebih 3 hari yang lalu itu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa daftar jamaah haji yang paling lama di Sulawesi Selatan adalah Bantaeng, itu 46 tahun. Saya yakin bahwa itu adalah bahagian dari perjuangan kami dengan Haji Anas dulu, untuk memberikan rasa aman masyarakat sehingga dia tumbuh berkembang untuk bisa meningkatkan ekonomi. Itu tidak bisa terpisahkan. Kurang lebih 20 tahun sama Haji Anas. 1. Haji Anas adalah guru saya. Saya selama pulang dari Kalimantan, saya mendirikan purmas saya namanya Kalba dulu. Haji Anas itu adalah anggota koperasi di Bantaeng. Waktu itu dia sampaikan sama saya, Pak Ketua, mau begini jadi terus ini. Saya bilang, Haji, kenapa Haji? Dia bilang, kalau saya sampai di rumah Atta, tidak ada yang kita bikin. Bagus bikin kesibukan selain daripada mengurus masyarakat banyak. Apa itu Haji? Kalau bisa masuk ke pengurus koperasi, Andre biset ku Haji. Nah nanti saya bantu Ji. Jadi itu yang pertama. Dia bantu, alhamdulillah saya disepakati untuk menjadi pimpinan koperasi di Bajib Minasa. Kemudian berlanjut kita masih bersama-sama. Tahun 98 ada penyelenggara pemilu yang namanya KPU pertama di Indonesia. Waktu itu Pak Asikin jadi bupati. Almarhum Ustaz Nasir sepupu saya itu dipanggil sama Bupati, Pak Bupati, itu Hasanuddin itu apa nak kerja? Nah bilang Pak Bupati soandaina eroki lampan tua kiki karuki. Nah apa na bayu? Nak lampan jamagalu. Lampan jamagalu. Nah kalau begitu Nasir besok suruhkan aku sini. Apakah betul dia sarjana? Bukan anak lampu mah dari Pak Bupati. Apa nak Pak Bupati Hasanuddin? Saya merasa berdosa terhadap kau karena nubali ampa baji ke Bantai napa wangan sekali nuka apa jamagalung kok. Jadi maksudnya Bupati apa? Sekarang ada lembaga namanya KPU di Kabupaten Bantaeng ini dan pertama di Indonesia kau masuk di situ. Pak Bupati, naken tu talalu cari tangku, pasti kayaknya. Apa jadi? Biasa niat kanak-kanak tua, termasuk pasangan Haji Anas. Angkongge pun tahu karena nani pagang, pun ajaran capi dan lain sebagainya, dulu nani pagang. Nah, kau jojokin jo. Pas talung ngalo sebelum pengumuman, tak bangka-bangka KPU, tak bangka-bangka. Tesang puluh bangia ko bel ke pasiki. Murah kok, nampanu to do hubungnya. Pasiki tak bangkaan ne kala pengumuman. Nah kok kare dia pasan nenek no ko jogo jaru pulang re.
Nah, bukan dia pesan ini gue juga jeruk lagi di sana minta rokok. Alhamdulillah pengumuman di KPU kita hadir. Itu pun saya mendaftar di KPU, saya izin sama guru saya, sama Janas. Setelah saya di KPU tidak maju lagi, saya mendaftar kepala desa, saya juga izin sama Janas. Karena di satu sisi saya sebagai ketua forum, tapi saya hargai sebagai orang tua saya dan dia adalah guru saya. Termasuk terakhir ini saya mendaftar sebagai caleg tahun 99 saya sampaikan sama beliau tapi izin. Mudah-mudahan situr doa tanah usahayannya saya mau masuk caleg P3. Kulangnya dari Bangia ada pimpinanku di sini Andi Sugiarto Karim. Saya masuk di P3 bergabung. Alhamdulillah masyarakat Gantara Ketumpuk Bulu memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi Haji Anas itu adalah guru besar saya. Makanya saya bayangkan itu mudah-mudahan di pun aku buku itu misalnya lino nak kamu netunjulin atau turun ya. Kamu netunjulin atau sehingga muat tuh dari sumbayang laukan. Itu yang kita kejar di dunia ini. Jangan macam kita selalu membayangkan saja bagaimana kalau orang baik waktu semasa sama-sama berjuang dan ujungnya dia baik. Itu nikmatnya hidup kita dan semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Hadirin yang sangat berbahagia, sekedar itu saja sebagai testimoni bahwa Haji Anas ini yakinlah kita bersama bahwa beliau adalah orang baik dan dia adalah guru kita. Dan mari termasuk anak-anak santri semua ini cari kena toko-toko yang bisa menyamai Haji Anas. Insya Allah kita akan sukses bersama. Hadirin sangat berbahagia, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuto malah beriku kami tompo saribata malah beriku niaka hadiri. Itulah tadi sekilas info dari Bapak Wakil Ketua DPR Kabupaten Bantaeng memberikan kita informasi tentang perjuangan almarhum masa-masa hidupnya, bahwa dia di samping dia adalah tokoh masyarakat, dia juga adalah tokoh agama, di samping dia juga tokoh politik. Bapak Ibu hadirin, kalau tadi yang mengaji itu seorang ulama yang akan memberikan ceramah pada alam ini, seorang ulaika usia lanjut masih ingin kembangkan agama. Siapa dia? Mari kita sambut Guruta Dr. Kiai Haji Kiai Muda Abdul Malik SHI MA. Watem disilakan. Di sini. Ya. Kalau beliau ini pacar pemandu acara. Baik, 1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan sangat muliakan Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, yang alhamdulillah beliau sudah menyampaikan testimoni tentang bagaimana sosok Bapak almarhum Haji Muhammad Anas pada kita semua. Tentu juga kita selalu berdoa untuk beliau untuk terus mengawal Kabupaten Bantaeng ini menuju yang lebih baik insyaallah di masa-masa yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Camat Eremerasa atau Hermes, alhamdulillah hadir bersama kita malam ini. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak pimpinan Pondok Pesantren
Asadiada Pokok. Beliau ini adalah, ya saya bisa mengatakan guru saya, juga teman saya di Sengkan dulu. Tidak sama-sama. Dan sampai di S3 Umi juga bersama-sama dengan beliau. Yang kita hormati dan muliakan juga Bapak Imam Besar Masjid Raya Bantaeng. Beliau juga ini kita sama-sama juga di Sengkan. Alhamdulillah hadir bersama pada malam ini. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin hadirat yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita pahami secara bersama bahwa akhir kehidupan manusia itu sesungguhnya adalah kematian. Dan itu berlaku pada seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia. Mulai daripada jin, malaikat, ya, binatang sampai manusia hadir, semua pasti meninggal dunia. Termasuk yang kita hadir malam ini. Pada saatnya nanti kita akan meninggalkan kampung kita ini, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita, dan semua yang kita miliki itu pasti kita akan meninggalkannya. Makanya itu di dalam Al-Quran dikatakan wali kulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya setiap umat itu punya batas akhir kehidupan. Ketika ajal mereka sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur sedikit pun. Wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Ya. Jadi kehidupan manusia itu atau kematian seseorang itu sesungguhnya ketika sudah sampai saatnya itu tidak bisa lagi dirubah. Tapi ingin saya beri catatan begini. Yang tidak bisa berubah itu ketika sudah sampai ajal manusia atau makhluk Allah. Kalau sebelum sampai ajal manusia, sebelum datang ajal kita, sebenarnya itu masih bisa berubah. Katakanlah begini, dari umur 50 tahun itu bisa berubah sampai 60 tahun sampai 70 tahun. Ya. Ya. Karena dalam ayat itu dikatakan fa iza jaa ajaluhum, ketika sudah sampai ajalnya. Itu yang tidak bisa berubah. Tapi kalau sebelum datang ajal kita, peluang besar itu masih ada untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ada yang bertanya begini, apakah umur kita itu bisa berubah yang sudah ditetapkan oleh Allah? Karena orang biasa memahami bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa lagi berubah-ubah. Sebenarnya bisa berubah. Takdir Allah itu bisa berubah, Pak. Ya. Makanya itu di dalam Al-Quran dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu bisa merubah apa yang telah ditetapkan dan juga bisa menetapkan yang sudah diputuskan itu. Wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah induknya kitab itu. Sehingga Bapak Ibu saya muliakan, makanya itu dalam agama kita itu diberi kita peluang untuk berusaha bagaimana bisa sehingga umur kita itu bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal tiba. Nah, makanya itu ada diajarkan dalam agama kita doa panjang umur. Itu kan ada. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawir qulubana. Jadi kita tuh mohon kepada Allah dipanjangkan umur. Kenapa ada doa seperti itu? Itu karena ada peluang untuk melakukan sesuatu sehingga umur kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir Allah itu sesungguhnya bukan berarti tidak bisa berubah sama sekali. Bisa, Pak. Jangan kita pesimis. Ai pun akan memintum mika pange.
Tidak boleh berubah. Harus kita berusaha, ya. Termasuk umur kita Bapak Ibu yang saya muliakan itu bisa berubah. Maka selalu kita berdoa, Allahumma tawil amarana, ya Allah panjangkan umur kami itu. Nah, kenapa bisa berubah? Apa yang kita bisa lakukan sehingga takdir itu bisa berubah? Yang pertama adalah dengan doa. Selalu kita berdoa, karena doa itulah yang yang bisa menjadi sebab sehingga takdir Allah itu dia berubah. Apa kata Allah? La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir Allah kecuali dengan doa. Ya. Memang kalau secara langsung kita yang merubah takdir Allah itu tidak ada kemampuan yang kita miliki. Tapi ketika Allah sendiri yang mau merubah keputusannya, ketentuannya, tidak satu pun dari kita ini yang mampu menghalangi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu selalu kita berdoa. Allahumma tawil amarna wasahi ajsadana, supaya umur kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik menurut Rasulullah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, yang panjang usianya, lalu kemudian amalnya baik. Ya. Bagus juga ketika ada orang pendek umurnya dan bagus amalnya, tapi lebih bagus lagi ketika panjang umur tak, kemudian amal kita juga bagus. Ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, selalu kita berdoa kepada Allah. Jangan langsung putus asa. Begini memang jika apa nasibku ini. Jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak tak sekolah di pondok pesantren, asal dia dah pokok. Begini memang jika apa anakku ini. Bodoh memang orangnya. Tidak pintar anakku kapan. Jangan seperti itu prinsip hadirin. Masukkan anak kita ke sana. Nanti Allah yang membuat anak kita itu menjadi orang hebat. Hadirin semuliakan. Tugas pengajar itu hanya mengajar Bapak Ibu semuliakan. Tugas kita sebagai orang tua adalah hanya menyekolahkan anak-anak kita itu. Yang membuat anak itu pintar adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah milik Allah, bukan milik guru, bukan. Ya. Makanya tugas kita itu seorang pengajar adalah mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu, kepada santri-santriwati kita itu. Tapi yang justru membuat anak kita pintar itu cerdas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah doa. Kalau kita mau dipanjangkan umur kita. Yang kedua, yang bisa menjadi sebab sehingga umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan memperbanyak silaturahmi. Ya, jadi perbaiki silaturahmi kita kepada sesama manusia, kepada tetangga ta, teman kerja ta, dan sebagainya. Perbaiki hubungan ta. Karena silaturahmi itu kata Rasulullah, silaturahmi tazidul umrah. Silaturahmi itu bisa menjadi sebab sehingga umur kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa panjang ke umur Allah Subhanahu wa taala kalau bagus silaturahmi kita? Karena ketika bagus silaturahmi kita, insya Allah semua orang-orang yang baik hubungan dengan kita itu, hubungan kita dengannya, selalu berdoa, ya Allah panjang ke umurnya dengan ngaji. Misalnya seperti itu. Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita ingin dipanjang ke umur kita adalah perbanyak sedekah. Ternyata itu Bapak Ibu semuanya, sedekah itu bisa menjadi sebab dipanjangkan umur kita. Itu kan ada sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis sahih itu panjang. Ya. Panjang itu hadisnya. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Nabi Ibrahim datang ke rumahnya. Wahai Ibrahim, datanglah ke rumah saya besok. Maukah menikah? Ya. Rumah bunting. Cocok janjang. Ya. Sebenarnya saya mau berbahasa Makassar tapi susah bilang. Pun bicara biasa di kuliah. Tapi pun cara mah susah deh. Yeah. Saya banyak tahu bahasa Makassar karena teman-teman saya banyak dari Bantai, dari Goa, Jenek Ponto, bahkan Bulukumba, ya banyak. Jadi alolo nak langgar wasito. Karena bahasa itu udah kebiasaan. Al-lugatul hiyal ada.
Bahasa itu ada kebiasaan. Biasa mendengar, biasa membaca. Olehnya itu kepada santri-santriwati yang hadir pada malam ini untuk memahami atau bisa bagus, hebat dalam berbahasa, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Kuncinya adalah selalu kita mendengar, selalu kita mencoba dan sebagainya. Insya Allah pasti bisa itu. Ya, insya Allah bisa. Ya. Jadi itu ada sahabat Nabi Ibrahim. Besok saya mau menikah, hadir di pernikahanku. Tidak lama kemudian datanglah malakul maut. Ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim, apa Nabi bilang itu sahabat? Tadi Nabi bilang nasuruka hadir besok di acara pernikahannya. Bagaimana bisa menikah besok? Padahal menurut jadwal orang itu saya harus mencabut nyawanya besok siang. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kalau begitu mungkin perlu disampaikan. Ya, pengantinnya menikah makin Nabi ini karena kalau besok mati makin. Tapi ternyata Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, besoknya itu menikah dan banyak sekali orang yang hadir. Mungkin lebih ramai dibandingkan malam ini. Bahkan sampai 70 tahun setelah meninggal dunia, tidak meninggal dunia. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, siapa tahu nabalik-balikan malakul maut dia. Sehingga pada saat bertemu kembali, wahai malakul maut, kenapa Anda mengatakan bahwa besoknya itu saya harus mencabut nyawanya, padahal sudah 70 tahun setelah menikah tidak atau belum pernah menikah atau belum meninggal dunia. Ya, belum meninggal. Jadi malakul maut mengatakan begini, memang betul sesuai dengan jadwal. Saya sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa besoknya. Tapi di malam pernikahannya itu, dia bersedekah separuh daripada harta yang dia miliki. Sehingga Allah mengatakan, wahai malakul maut, tangguhkan kematian sahabat hambaku ini sampai 70 tahun. Sampai 70 tahun, jangan dicabut nyawanya. Nah, ini menandakan bahwa Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mau dipanjangkan umur, tak perbanyak sedekah. Dan inilah yang dimiliki oleh almarhum Haji Muhammad Anas. Pasti partisipasi beliau itu, terutama di pondok pesantren kita asal dia Dapoki, luar biasa Bapak Ibu. Semua kita ini yang hadir menyaksikan. Dan saya pastikan dan kita semua yakin bahwa mulai masuknya dalam kuburnya almarhum itu sudah merasakan begitu luar biasa manfaatnya bagaimana perhatian beliau pada pondok pesantren Asadia Dapoko itu. Dan ingin saya sampaikan begini, meskipun tidak ada anak tak belajar di pondok pesantren Dapoko, tapi ketika kita memberi perhatian besar, sebenarnya sama persis pahala yang kita dapatkan. Bahkan sama persis yang didapatkan anak-anak kita ketika belajar di pondok pesantren. Sementara meskipun kita ini tidak belajar langsung di sana, tapi memberi perhatian besar. Saya ingin menceritakan seorang ulama di Damaskus yang bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Syekh Hisam Al-Burhani ini menceritakan seorang ulama besar di Damaskus yang bernama Abdurrahman Al-Haffar. Al-Hafar itu isim mubalaghah dalam bahasa Arab itu artinya tukang penggali kubur. Ya, Al-Hafar. Ya. Ya. Kenapa Abdurrahman Al-Hafar ini bisa menjadi ulama besar? Pada profesinya adalah pekerjaannya hanya penggali kubur. Jadi begini, menurut cerita Syekh Hisam Al-Burhani di Damaskus itu, ini Abdurrahman Al-Hafar pernah menguburkan seorang anak laki-laki. Ketika dia masuk di dalam kubur itu, dia melihat bagaikan taman-taman surga keadaannya dalam kubur itu. Baru pertama kali dia lihat seperti itu. Tidak pernah sebelumnya. Banyak orang yang dimasukkan dalam kubur itu, dia lahannya tidak ada seperti itu pemandangan dia lihat, kecuali anak itu. Tidak lama kemudian berselang beberapa bulan lamanya, ada lagi anaknya perempuan itu, anak keduanya, meninggal dunia. Abdurrahman Al-Hafar ini kembali dia memasukkan di dalam lahat. Ya. Sama persis yang dilihat pada saat dia memasukkan anak yang pertama itu tadi.
Sehingga ditanyalah ibunya, "Ibu, apa pekerjaannya anak tak? Dua anak tak saya kasih masuk dalam kuburnya, sama yang saya lihat, bagaikan taman-taman surga di dalam kuburnya itu." Apa nak bilang ibu itu? Bilang, "Itu anakku yang pertama, Pak. Sekolah di pondok pesantren, mungkin tidak pokok sekolah. Sekolah. Nah, kenapa memang waktu saya lihat di dalam kuburnya itu sama persis dengan taman-taman surga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi bilang itu pekerjaan sekolah di pesantren. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, kalau ada anak tak masuk di pesantren belajar, itu insya Allah kuburnya nanti bagaikan taman-taman surga. Insya Allah kita harus yakin, Pak. Karena Bapak Ibu saya muliakan, kita ini sebagai umat Islam, selagi kita mengakui diri kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebenarnya itu kita sudah dipastikan masuk surga, Pak. Makanya Nabi itu memberi jaminan kepada kita semua bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi sebenarnya kita itu sudah bersyukur pada Allah menjadi umat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena satu kali kita yang meyakini bahwa saya adalah umat Nabi Muhammad, kita berkomitmen, maka kita sudah mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu Pak, dari sekian doa yang dibaca oleh Rasulullah itu, yang paling sering dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam doa ini sesungguhnya 3 hal yang diminta oleh Rasulullah. Yang pertama adalah kebaikan di dunia, yang kedua kebaikan di akhirat, dan yang ketiga adalah dijauhkan dari api neraka. Tidak ada di permintaan doa masuk surga. Kenapa hadirin sebenarnya? Karena kita sudah dijamin masuk surga. Tapi yang perlu kita mohon kepada Allah adalah waqina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang paling penting kita mohon. Kenapa Bapak Ibu saya muliakan? Karena tidak semua umat Nabi Muhammad itu yang sudah mendapat jaminan masuk surga langsung masuk surga. Ada yang singgah dulu di neraka. Apa bahasa ayat sini? Singgah? Pasengkai. Sengke rolong. Rom riranaka. Tapi jangan pernah kita menganggap biasa-biasa persinggahan seseorang itu dalam neraka. Walaupun hanya 1 hari Bapak Ibu semuliakan, jangan pernah kita menganggap biasa-biasa. Punah sialogi yai ringan je. Jangan pernah kita berprasangka seperti itu. Karena kenapa Bapak Ibu semuliakan? Sehari di akhirat, kata Allah dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 hari Bapak Ibu semuliakan. Allah tidak mengatakan 1 hari di akhirat, 1000 hari di dunia, bukan. Allah juga tidak mengatakan sehari di akhirat, 1000 bulan di dunia, tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Itu kalau 1 hari, Pak. Bagaimana kalau 2 hari? Berarti 2000 hari, 2000 tahun. Bagaimana kalau 1 minggu? Ibu, oh Ibu, kalau 1 minggu berapa tahun itu? 7000 tahun. Bagaimana kalau 1 bulan Bapak Ibu semuliakan? 30.000 tahun. Nyandri ini sampul sapu tahun meruna. Tidak ada. Tidak bisa kita Pak Ibu. Tidak sanggup kita itu walaupun hanya 1 hari Bapak Ibu. Olehnya itu betapa pentingnya waqina azabannar. Itu meskipun kita sudah mau makan, kita harus baca doa itu. Makanya itu ada doa makan, ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dibaca ngasen jenje pun ada kingar. Dapat.
Karena itu biasa pun tua mi, tidak mana baca. Cucu na iya, baca doa dulu sebelum makan. Tapi neneknya tidak baca doa. Nah bilang cucu na, oh kalau tua mi orang berhenti maki berdoa. Biasa begitu ya. Dan ingin saya katakan begini, doa ini bukan doa makan saja, makan nasi saja. Tapi apapun yang kita mau makan, baca doa itu. Tidak ada itu ditulis di situ. Doa makan nasi, tidak ada itu. Tapi doa makan, apapun yang kita mau makan, biar tahu punairul ini kan baca tuh doa itu. Doa itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Dan baca bismillah. Iya. Itu kalau makanan halal. Tapi kalau makanan haram, jangan pernah kita berdoa, itu berdosa Bapak Ibu Saudara. Bahkan membaca basmalah itu haram hukumnya. Jadi ya tongan tuatuna baca tau basmalah justru dosa yang kita dapatkan pada saat kita mau melakukan sesuatu yang haram. Hirukingan anu haram, tak boleh baca basmalah, haram hukumnya, kita berdosa. Ya. Minuman haram, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, dosa ki. Atau hiruki apa? Binti mana? Binti jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya menang jo janganna manuna. Intinya begini, semua pekerjaan yang hukumnya haram jangan sampai kita mencampur adukan dengan yang suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi waqina azabannar itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selalu kita baca waqina azabannar itu. Hadirin jamaah takziah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dipanjangkan umur kita, perbanyak sedekah. Ya, jadi kita kembali kepada tadi ini kisah daripada Hisham Al-Burhani itu. Jadi bagaimana anak yang kedua itu? Kan tadi anak yang pertama adalah disekolahkan di pondok pesantren anaknya itu. Kemudian anak yang kedua bagaimana lagi? Hadirin saya muliakan, ibunya mengatakan begini, ini anakku yang kedua, sebenarnya dia tidak sekolah. Dia adalah tukang kayu, pembuat rumah kayu. Tukang kayu. Apa sabunan ini? Baju bala. Iya. Baju bala. Tapi kenapa sama kondisi kuburnya hadirin sebenarnya dengan anak yang sekolah di pondok pesantren itu? Nabila mamakna, anakku ini yang kedua, dia yang membiayai biaya sekolahnya adiknya yang sekolah di pondok pesantren itu. Jadi hadirin saya muliakan, meskipun tidak secara langsung kita yang belajar di sekolah agama, tapi kita yang memberi perhatian besar kepada anak yang sekolah itu, yang belajar itu, maka sama persis yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berkeyakinan bahwa Bapak almarhum Haji Muhammad Anas ini sesungguhnya sama persis. Kalau di pondok pesantren kita itu 600 800 santri, sama itu banyak yang didapatkan oleh almarhum Bapak Ibu semuliakan. Olehnya itu saya menyampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan anak-anaknya dan sebagainya, bahwa sebenarnya tidak perlu kita bersedih atas kepergian almarhum. Yang perlu kita lakukan adalah bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena almarhum ini dedikasinya dalam membangun pesantren, memberi perhatian sampai akhir kehidupannya tetap diberikan perhatian Bapak Ibu semuliakan. Ya, bergembira ki jangki bersedih. Itu jina bersedih orang kalau ada meninggal dunia na jelek amalnya. Kalau bagus-bagus amalnya tidak perlu kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Nah, tempatnya lebih bagus di sana. Seandainya kita bisa tanya orang-orang yang bagus amalnya ketika dia sudah meninggal dunia, bagaimana keadaan di sana? Pasti dia mengatakan, keadaan saya lebih bagus dibanding tidak pokok. Pasti begitu ya. Makanya Rasulullah SAW itu menjelang kematiannya datanglah malakul maut menyampaikan, wahai Rasulullah, saya ini
diberi perintah oleh Allah. Saya diperintahkan untuk mencabutnya Rasulullah kalau Rasul sudah siap. Saya sudah siap, ya. Puna siap mi Rasulullah kuali mi nyawana. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Malukul maut. Sekian lama saya nantikan kedatangan kematian saya, ajal saya. Jangan lagi ditunda-tunda. Alimi tipak. Cabumi sekarang supaya saya tidak menunggu lagi sampai lama hadir yang saya muliakan. Kenapa? Karena Nabi itu memahami bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah dibanding kehidupan dunia, hadir-hadir. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih hebat, lebih gemerlap, lebih indah, lebih nikmat, lebih hebat dibanding kehidupan dunia ini. Maka Nabi itu tidak mau lagi tinggal di dunia. Ya, terlalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam dunia ini. Ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan, kembali saya sampaikan bahwa kepada seluruh keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad sekaligus guru kita semua, ya, bahwa insya Allah beliau itu husnul khatimah. Apalagi saya mendengar informasi ada cobaan hidup yang dirasakan sebelum meninggal dunia. Ketika ada orang yang sakit kemudian meninggal dunia, sebenarnya itu mati syahid di sisi Allah. Mati syahid di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Mamma tamaridan mata syahidan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sakit, maka sesungguhnya kematian itu adalah mati syahid. Mati syahid almarhum. Jadi punania tahu garing nampak anjung garina nasabari nasab namate sebenarnya itu mati syahid, ya. Tapi tenatung sena kule ipala anjo garinga kada ya Allah kasihlah saya penyakit supaya mati cepat. Tidak bisa, ya. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak bagus itu tidak boleh kita minta kepada Allah, baik untuk pribadi kita maupun untuk orang lain. Ya Allah, berilah penyakit tetanggaku. Ya, bosan makan liaki. Karena ada tuh biasa tetangga tidak mau makan liaki. Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak baik yang dimiliki hadirin-hadirat. Ya. Hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdurrahman Al-Hafar ini setelah mendengarkan informasi seperti itu, dia berhenti menjadi tukang penggali kubur. Kemana dia hadir sebenarnya? Dia juga masuk di pondok pesantren mau belajar agama. Belajar kitab kuning, padahal umurnya pada saat itu sudah 45 tahun umurnya. 45 tahun. Ya. Nah karena guruna, kenapa ki baru mau belajar? Nah tua maki itu Nabila Abdurrahman Al-Hafar, saya juga mau seperti kedua anak itu di dalam kubur saya nanti. Sehingga dia baru belajar saraf, nahu, ya, belajar dhamir, ya, belajar fi'il wa fa'il dan seterusnya, ya, isim fi'il huruf dan sebagainya, sampai hadir sebenarnya menjadi ulama besar di Damaskus itu, ya. Bahkan seluruh generasi-generasi selanjutnya itu menjadi ulama besar, ya, karena dia motivasinya seperti tadi dari dua orang itu. Olehnya itu Bapak Ibu semuliakan. Jadi mana sekalipun tidak ada, ya, anak tak belajar di pondok pesantren, berilah perhatian kepada pondok kita itu, ya, karena tadi itu bahwa meskipun tidak ada anak tak belum pernah kita belajar di sana, tapi kita beri perhatian besar, diberi sumbangan, bantu dan sebagainya, maka sesungguhnya kita juga mendapatkan pahala sama persis, ya, sama persis dengan yang didapatkan oleh anak-anak kita, santri-santriwati kita yang belajar di situ, Bapak Ibu semuanya. Jamaah tasyin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir ini saya sampaikan bahwa ketika manusia meninggal dunia itu ada 4 hal yang mesti kita lakukan pada orang meninggal. Yang pertama adalah kita harus memandikan, ya. Nah, itu hukumnya adalah, maksud saya begini, kalau orang yang meninggal dunia itu laki-laki, maka seharusnya memandikan juga laki-laki. Demikian juga sebaliknya, kecuali keluarga dekat atau istrinya.
bisa itu istrinya memandikan suaminya ketika suaminya sudah meninggal dunia. Atau mungkin istrinya meninggal, suaminya bisa memandikan. Yeah. Nah, ada yang bertanya, bagaimana hukum wudunya? Bagaimana wudunya? Apakah tidak batal? Hadirin saya muliakan, saya menyampaikan bahwa wudunya orang meninggal dunia itu tidak batal. Yang batal itu adalah wudunya orang yang masih hidup. Ya. Jadi saya kembali ulangi bahwa wudunya orang meninggal itu sesungguhnya tidak batal. Tapi yang batal adalah wudunya orang yang masih hidup. Ya. Jadi meskipun dimandikan oleh istrinya, kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal, suaminya memandikan, tidak ada persoalan. Ya. Makanya itu kalau ada biasa orang yang mau menyentuh sentuhan terakhir pada pasangannya itu sebelum dibawa ke pekuburan, tidak apa-apa itu. Jangan dilarang ini. Ada tahu itu yang melarang? Jangan kisah itu. Sudah diwudukan. Tidak apa-apa. Kalau istri yang tidak batal, hadirin saya muliakan, wudunya orang meninggal dunia itu ya. Jadi bagus itu kalau istri tak meninggal dunia, suami yang memandikan, demikian juga sebaliknya. Jadi sampai kami memang suami tak. Maka ada bapak punya nakir ulung, kita mandikan. Kalau kita duluan mati, saya mandi kaki. Itu namanya setia hingga akhir. Wah, luar biasa. Iya, iya. Jangan cuma ditulis di situ, harus dibuktikan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah mengkafani. Saya ingin menyampaikan bahwa kain kafan itu sesungguhnya adalah pakaian yang kita gunakan membungkus mengkafani orang meninggal dunia, itu digunakan di alam kuburnya nanti itu. Makanya itu perlu kita jaga kebersihannya dan kerapiannya. Yeah. Karena orang meninggal dunia itu Bapak Ibu saya muliakan, ternyata mereka itu saling menziarahi satu dengan yang lain. Rasul mengatakan yatazawaruna, mereka saling menziarahi satu dengan yang lain, sehingga orang meninggal dunia itu bukan hanya tidur sampai kiamat Bapak, enggak. Jalan-jalan juga itu. Siara-siara sama kita ini, ada orang sidang ke dapur kok. Sama itu. Cuma bedanya hadirin saya muliakan, di dunia semua orang bisa bertemu, bergabung bersama. Orang jelek bisa bersama orang baik-baik. Tapi kalau di alam kubur nanti di sana itu yang bisa bersama bertemu adalah hanya sesamanya orang-orang baik, demikian juga sebaliknya. Makanya itu ada ulama membolehkan bahwa ketika ada jenazah masih terbaring di rumah, itu bisa dibisik. Sampaikan kepada orang yang meninggal dunia itu, salamku sama nenekku. Yang penting sama, hadirin saya muliakan, baiknya amalnya ini yang meninggal dengan orang yang kita mau kirimnya salam itu. Yeah. Karena kenapa Bapak Ibu? Orang meninggal itu kan mendengar. Semua yang kita ucapkan itu di sampingnya itu dia dengar semua, dan dia lihat siapa yang berbicara pada saat itu. Makanya itu orang meninggal dunia itu dia tahu siapa yang bertakziah, siapa yang MC, jago singkatan-singkatan, dia tahu itu. Dia tahu itu. Saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau ini. Berarti 2 kali saya diajar. Ya. Satu kelebihan juga itu. Iya. Hadirin saya muliakan, itu dia lihat semua, siapa yang memandikan, dia tahu itu. Siapa yang mengkafani, membungkus, dia tahu ya. Dia tahu itu. Ya. Jadi yatazawaruna, mereka itu saling menziarahi, sehingga orang meninggal dunia itu dia tahu perkembangan di dunia itu. Kalau ada lagi orang meninggal dunia, datang lagi teman-temannya itu bertanya, bagaimana di pokok, bagaimana pesantren itu? Oh, tambah maju sekarang. Ya. Tambah maju. Siapa tokohnya di situ? Almarhum. Almarhum. Ya. Jadi bahagialah di sana Bapak Ibu saya muliakan. Nah, jadikan itu orang meninggal dunia juga dia berada di alam barzakh. Alam barzakh itu begini. Dia bisa melihat kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Dia juga bisa melihat keadaan orang-orang di akhir. Itu barzakh. Barzakh itu kan bagaikan suatu tempat cermin seperti itu. Indomaret, ya. Bisa dilihat orang-orang di luar, ya. Tapi kita tidak bisa lihat dia, ya.
Nah, dia bisa melihat perkembangannya bagaimana. Iya, barzakh, yaitu barzakh. Jadi hadirin yang saya muliakan, bahagialah dia ketika dia mendengarkan informasi yang baik dari orang-orang yang baru meninggal dunia itu ya. Jadi itu orang meninggal dunia kalau sudah masuk di kubur itu bagaikan orang yang baru datang dari perantauan. Orang-orang itu datang ke sana bertanya, bagaimana anakku? Ya, alhamdulillah rajin pergi sekolah. Nah, dulu itu selalu bolos. Bagaimana anakku rajin pergi sembahyang di masjid berjamaah, dan biar hujan. Oh, alhamdulillah. Ya. Itu. Jadi itu hadirin saya muliakan. Nah, jadi makanya itu dijaga pakaiannya itu orang meninggal dunia. Karena dia gunakan untuk bertemu dengan teman-temannya nanti itu. Ya. Jangan dikotori dengan najis. Kan biasa juga itu kalau ada orang sudah dibungkus diambilkan darah ayam. Ya. Ada biasa begitu, tapi tidak ada mungkin dibantai. Ya. Ya. Kalau ada berarti samaan aja gitu. Ya. Nah, yang ketiga kewajiban kita adalah mensolati. Tapi saya menyampaikan begini, sholat jenazah itu bisa berulang-ulang dilakukan. Disolatkan di rumahnya, kemudian dibawa ke masjid, dibawa ke pondok pesantren, bisa berulang-ulang. Tapi yang sudah sholat satu kali saja itu, ya. Bunda lebar mungkin sampai yang mati sekali mau. Ya. Tapi orang meninggal itu bisa disolatkan berulang kali, bisa. Iya. Dan orang yang lain. Ya. Misalnya ada masjid, katakanlah pondok pesantren. Tidak muat satu kali orang sholat, bisa dua kali, dua sesi pertama, sesi kedua, bahkan mungkin sesi ketiga. Nah, kemudian yang paling penting juga kita pahami adalah ternyata sholat jenazah itu bisa kita masbuk. Erokakutana. Ini yang merini lepas sabo sampai jenazah. Kenapa? Ngapa? Kenapa kira-kira tidak ada? Ya. Nah, karena nanti sing. Ya. Jadi begini, semua sholat bisa orang masbuk, Pak. Termasuk sholat jenazah. Bagaimana cara masbuk sholat jenazah di rasa muliakan? Kita berhitung dari takbirnya, jumlah takbirnya. Kalau misalnya kita hanya mendapatkan takbir imam itu 3, berarti sudah lewat 1 takbir. Nah, setelah imamnya itu salam, kanan dan kiri, bukan kiri kanan. Ya, kalau kiri kanan itu berarti kiri dulu baru kanan. Ya. Kiri baru kanan, kita tambah lagi takbir 1 sebelum kita salam. Jangki dulu salam, ditambah 1 takbir. Nah, setelah itu baru kita salam sehingga tetap 4 takbirnya. Kalau misalnya kita ikut sholat berjamaah, sholat jenazah, tinggal 2 takbir yang kita dapatkan, berarti kita terlambat 2 takbir. Jadi setelah imam itu beri salam, mengucapkan salam kanan dan kiri, kita tambah takbir 2 kali. Demikian juga punasir remami dirapikan, maka kita tambah takbir 3 kali sehingga cukup 4. Ya. Tapi petugas jenazah itu jangan dulu diangkat jenazahnya sebelum selesai semua sholatnya orang yang masbuk itu. Lebang hasan pi, kan ya tontu tipa dulu. Tidak pernah selesai nanti nih. Nak kuas sambayang orang kuat ayannya. Kan begitu ya. Jadi selesai semua pi itu yang masbuk, sholatnya baru diangkat itu jenazah, dibawa ke tempat pekuburan. Jadi bisa masbuk itu Pak Ibu. Jangan bilang, jangan masuk sembahyang orang. Biar sembahyang masuk ya. Kenapa kita buru itu Bapak Ibu saudara? Ternyata pahala orang sholat jenazah itu luar biasa Pak. Ya. Apa kata Rasul itu seperti misal Jabal Uhud itu. Seperti Jabal Uhud. Berapa panjangnya itu Jabal? Lebih 6 km panjangnya itu Pak. Itu Jabal Uhud. Ya. Jadi kalau dua orang meninggal dunia kita sudah sholatkan, berarti kita sudah mendapat pahala 2 seperti besarnya Jabal Uhud. Itu. Ya. Ya itu. Apalagi kalau berupa emas. Ya. Itu kan kirat itu ya. Kirat itu. Lebih 6 km panjangnya itu. Kali tingginya juga ya. Luar biasa. Ya. Makanya kita masbuk ya. Dia jangan langsung putus asa. Jangan nih, jangan deh. Sambayang tahu.
Ratusan. Masuki saja berapa kita dapatkan dari takbir imam itu, kita berhitung. Ya, kalau tinggal 1 tambah 3, jadi itu kita bisa masuk Bapak Ibu saudara. Nah, kemudian seterusnya, yang terakhir tugas kita adalah menguburkan. Nah, ini saya menyampaikan begini. Ada tempat terbaik itu di dunia untuk menguburkan jenazah seseorang. Ya, ada tempat yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Dan ini saya kira penting untuk kita perhatikan semua. Apa kata Rasulullah? Adfinu mautakum wasata qaumin sholihin. Kuburkanlah jenazahmu di tengah-tengah orang-orang soleh. Ya. Di mana di situ banyak ahli ibadah, sering sholat, sering beribadah, banyak perhatiannya kepada pondok pesantren, di situ dikuburkan jenazah orang mati tak. Ya, kenapa? Apa kata Rasul? Fa innal mayyita yata'azza bil jari su'i, karena sesungguhnya orang mati itu tersiksa perasaannya pada saat dia berdampingan dengan orang-orang yang banyak dosanya. Yesus satu itu punah Pak Botoro ya siagang sampai kubur. Ya. Bukannya juga kita yang dipukul, bukan, diazab bukan. Tapi tersiksa sih karena tetangga tak selalu disiksa ya. Ada. Lubang ini. Ini petara pesat. Jadi begitu ya. Bukannya kita yang disiksa, tapi bagaimana? Jadi sehingga ada sahabat bertanya begini, ya Rasul, apakah ada manfaatnya ketika kita berdekatan kubur dengan orang-orang yang soleh? Apa jawaban Nabi? Sama persis dengan di dunia itu kehidupan kita itu di sana. Bagaimana kalau bertetangga kita dengan orang-orang bagus, sabar dan selalu memberi? Wih, nyaman lah. Ya. Apalagi kalau pintar Tommy singkat-singkatan, lebih nyaman. Lebih nyaman. Iya. Ya. Jadi itu ya. Tapi pada saat kita bertetangga dengan orang yang suka ya bermasalah, ada koro-koroan. Iya. Pasti kita itu selalu berpikir mau memindahkan rumah tak ke tempat lain. Eroka anu deh cek balak susah di ini ya susah ngapain nasa anggota iya lubangi ya, kan ada memang orang begitu Pak ya, tak bisa tenang tetangganya selalu diganggu ya. Nah sama persis kata Rasulullah itu keadaan orang yang di dalam kubur itu. Olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan, sebenarnya itu posisi kubur tak sekarang ini perlu dirancang-rancang. Perlu dirancang memang misalkan di mana kita dikuburkan nanti kan pasti mati kita. Maka enak punah mati kat salah enjoy kata kubur. Kubur. Kenapa Bapak nak bukan keluarga di situ? Iya bukan, tapi ada Janas di situ. Ada Janas di situ. Kenapa memang Janas? Dia perhatian kepada pondok pesantren, orang soleh. Aman ki kalau di situ ki. Nah saya dibayar itu, nah biar ku bayar nih. Yang penting di situ kan. Daripada sembarang. Ya, jadi Bapak Ibu semudakan, tapi tetuanku yang asing perlu memang ini bicarakannya. Karena kemai ka salah di kubur. Harus dirancang supaya Bapak Ibu semudakan setelah kita meninggal dunia nanti tidak sembarang tempat kita dikuburkan itu. Sudah jelas ya, ada itu pesannya Bapak begini. Ya, jangan kian dengarkan itu di situ katanya mau dikubur. Nah, sendah ada keluarga di situ orang lain ji. Ya memang bukan keluar tapi teman-temannya di masjid dulu di situ dikuburkan semua. Semua pengurus pesantren di situ semua ada Tommy di situ pimpinan apa? Nyaman di situ. Jadi perlu Pak dirancang. Jangan cuma rumah tak dirancang. Rumahnya nak tak dirancang, oh di sini nanti saya bangunkan anakku rumah. Tapi yang penting juga kita rancang sekarang adalah di mana tempat nanti mau dikuburkan. Ya. Supaya diri semuanya kita nyaman nanti di sana.
Nah, jadi itu penting Bapak Ibu semuanya kalian. Yaitu 4 yang kita harus mesti lakukan pada saat ada orang meninggal dunia. Terakhir sekali, sebagai manusia biasa, almarhum orang tua kita, guru kita semua, Haji Muhammad Anas, sekalipun kita kenal sebagai orang baik, tokoh masyarakat, tentu sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari berbagai kehilapan dan kesalahan. Tentu beliau banyak teman-temannya, teman bisnisnya, teman kerjanya, teman usahanya dulu. Ya siapa tahu ada kata-katanya, ada tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan harapan kita pada saat itu, dan tidak sempat minta maaf kepada kita semua sebelum meninggal dunia. Olehnya itu pada kesempatan kali ini kita ikhlaskan, kita maafkan segalanya insyaallah. Mudah-mudahan semua dosanya, semua kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting ini Bapak Ibu? Karena orang meninggal dunia itu meskipun hanya sedikit amal kebaikannya, tapi seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya orang itu sudah berada posisi terbaik di sisi Allah. Sebaliknya, meskipun banyak amal tapi ada dosa belum diampuni oleh Allah, itu masih menjadi persoalan besar di akhir kelak nanti. Olehnya itu kita penting untuk memaafkan, merelakan segala kehilapan dan kesalahan almarhum selama hidupnya, ya, terutama teman-temannya dulu, ya, mohon untuk dimaafkan semuanya. Dan kepada seluruh keluarga yang tinggalkan, anak-anaknya dan sebagainya, ya mungkin ada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh almarhum tidak sesuai harapan kita pada saat itu, tidak memuaskan hati kita, kiranya kita ikhlaskan semuanya insyaallah. Mudah-mudahan betul-betul almarhum ini bahagia, ya, bahagia berada dalam kuburnya, menunggu tempat terindah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kami sampaikan. Baca doa. Saya duduk ya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Doa kita untuk almarhum orang tua kita Haji Muhammad Anas. Saya membaca doanya dan seluruh hadirin hadirat dimohon untuk bersama-sama mengaminkan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma rabbana taqabbal minhu salatahu wa siyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu wa sair a'malihi wa khtim bil baqiyati sholihati amalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu furatan min hufarinna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa almarhum ya Allah. Terima segala amal ibadah ya Allah. Lipat gandakan pahalanya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Selamatkan di pada mahsyar ya Allah. Selamatkan di jembatan Sirat ya Allah. Selamatkan masuk dalam surgamu ya Allah. Beri kebahagiaan dalam surgamu ya Allah. Beri ketabahan kepada seluruh keluarga yang tinggal ke ya Allah. Ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah yang dibawakan Guru Ta kepada kita semua sebagai modal kita, modal latta untuk talasak ditumpuk nalinua nasabaan nalinua tanya itampa amantang tapi tampak mate. Kita akan meninggal. Jadi bukan dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Jadi pulang apa sampaikan supaya wakil kita angkana punna tahu akan nita galak punna olo-olo oterekna. Kalau manusia kata-katanya dipegang, kalau binatang talinya. Makanya perbaiki kamu. Perbaiki kamu. Apa itu kamu? Kejujuran Anda modal utama.
Ini harus diperbaiki. Kemudian apa yang disampaikan guru tak, kalau kita selamat maknai kata Islam. Maknai kata Islam. Apa itu Islam? I ingin, S selamat, L laksanakan, A amal, ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ingin selamat, lakukan atau laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selamat di dunia wal akhirah. Kemudian jangan lupa perbanyak strawberry. Perbanyak strawberry. Selalu taat waktu dan suka memberi atau bersedekah. Kita akan selamat. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama keluarga dan pimpinan Pondok Pesantren Asadiah Depok menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada guru dan semua jamaah yang hadir mulai dari malam pertama sampai malam terakhir ini, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah menjadikan nilai ibadah di sisi Allah, dan almarhum Haji Anas dapat diampuni oleh Allah dari segala kesalahan dan dosanya, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, dan kita semua juga mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata LKMD, lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.